Halo standar semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas pertemuan kelima ya, kuis pertemuan kelima tentang apa nih? Debt valuation and interest rate. Kita mulai dari soal yang pertama. Berikut ini keuntungan untuk melakukan transaksi private placement dalam loan ya. Apa nih keuntungannya? Kecepatan, jelas ya, cepat. Ini keuntungan karena krediturnya hanya satu pihak atau beberapa lah, sedikit pihak gitu ya, jadi lebih cepat untuk negosiasi atau untuk proses penerbitan atau untuk proses pengajuan loannya. Terus berikutnya mengurangi placement cost, ini juga benar karena itu tadi ya, tidak ada biaya-biaya yang terkait dengan loan, commitment fee, disbursement fee dan lain sebagainya. Itu kalau loannya itu private placement itu tidak ada. Nah, itu disebut dengan placement cost. Terus kemudian restrictive covenants atau kolateral, jaminan gitu ya. Ini justru malah kekurangannya ya. Ini kekurangan dari private placement. Jadi ini jawabannya. Berikutnya fleksibilitas itu juga keuntungan. Jadi karena krediturnya itu tadi tidak banyak, kita sebagai debitur bisa negosiasi dengan si kreditur tadi ketika ada rescheduling, ada refinancing dan lain sebagainya. Jadi nomor satu jawabannya restrictive covenants, karena itu justru malah kekurangan dari private placement. Berikutnya, indeks yang digunakan oleh bank, suku bunga pinjaman operasional jangka pendek. Ini jawabannya udah ada ya, LIBOR. LIBOR ini London Interbank Offer Rate. Jadi rate yang berlaku di antara bank-bank internasional ketika mereka saling meminjamkan uang satu dengan yang lain. Ini dijelaskan di video, silahkan disimak kalau pengen refresh definisi dari LIBOR. Dan LIBOR ini yang digunakan sebagai basis untuk menentukan suku bunga pinjaman ke debitur gitu ya. Sekali lagi ini berlaku di internasional. Kalau yang domestik, yang di Indonesia itu JIBOR, atau kalau yang denominasi dolar itu JISDOR, yang domestik maksudnya. Berikutnya SP500 ini enggak, SP500 ini indeks harga saham di Amerika ya. Terus tingkat inflasi juga enggak, ini makro. SPN 6 bulan ini juga enggak, karena ini malah justru juga sama dengan tadi parameter makro. Ini kan risk free, bagian dari risk free. Soal berikutnya, berikut hal yang terkait dengan penerbitan obligasi untuk meningkatkan kapital perusahaan. Apakah untuk memperbesar pengembalian ke pemegang saham? Ini betul ya, karena unsur obligasi ini kan sebagaimana loan itu dia berfungsi sebagai leverage factor, yaitu mengungkit kinerja perusahaan. Ketika perusahaan itu kinerja keuangannya bagus gitu ya, yang disebabkan oleh faktor leveraging dari bond ini, maka yang untung paling besar itu adalah si pemegang saham gitu. Karena kan kalau bond imbal hasilnya sudah ditetapkan gitu. Jadi kalau untungnya itu besar, labanya itu besar, maka keuntungan atau laba yang besar itu lari ke pemegang saham. Terus berikutnya meningkatkan risiko bagi pemegang saham. Ini juga betul. Dalam hal kinerja perusahaan itu jelek gitu ya, keuangannya itu buruk, maka ketika misalnya nih perusahaan itu dituntut bangkrut atau default gitu ya, itu kan kasta dari bondholder itu lebih tinggi daripada stockholder. Jadi ketika bangkrut terus kemudian asetnya dijual, maka hasil penjualan aset ini diprioritaskan terlebih dahulu untuk mengembalikan investasinya si bondholder. Stockholder ada di paling bawah setelah saham preferen tentu ya. Jadi ini meningkatkan risiko bagi pemegang saham juga. Terus bentuk penambahan capital yang lebih murah daripada penerbitan saham biasa. Nah, ini kaitannya dengan yang di atas ini ya. Karena resikonya lebih rendah, bondholder itu kan resikonya lebih rendah, kastanya lebih tinggi gitu ya. Maka kemudian imbal hasilnya juga lebih
rendah. Sebaliknya, stockholder itu resikonya lebih tinggi, maka kemudian cost of equity atau return yang diminta oleh stockholder itu lebih tinggi juga gitu. Jadi semua pilihan jawaban adalah benar. Berikutnya, obligasi suatu perusahaan yang bergerak dalam waste management mendapatkan peringkat lebih rendah dari triple B menurut S&P dan Moody's. Dengan demikian obligasi tersebut dapat digolongkan. Nah, ini bisa dilihat ya di investment grade dari rating agency. Umumnya triple B ini masuk ke non investment grade. Kalau double B ke atas itu masuk ke investment grade. Berikutnya, obligasi tenor 10 tahun dengan nilai par 1000 memberikan tingkat bunga 10%, baru saja dijual 900. Ini ya, 1000 dijual 900 berarti diskon. Kalau bond dijual diskon, maka antara tingkat kupon dan YTM, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah YTM. Jadi yield atau imbal hasil yang diminta oleh investor itu lebih dari 10%. Nah, agar bond laku gitu ya, agar bond itu dibeli oleh investor, karena bond itu sendiri cuman bisa memberikan kupon atau yield 10%, maka dijual diskon. Jadi jawabannya adalah yieldnya lebih besar dari 10%. Berikutnya, perusahaan rintisan yang masuk bursa menerbitkan obligasi tenor 20 tahun, ratingnya double B dari Moody's. Obligasi tersebut memiliki yield 443 BPS, basis point ya. Treasury yield 2,76. Ini kita tahu berarti risk free-nya, ini risk free ya, 2,76. Spread yield-nya 443 basis point. Atau 443 ini 100 basis point itu kan 1% ya. Kita bagi 100 sama dengan 4,43%. Berarti kita tambahkan nih risk free ditambah spread dari yield 2,76 ini ya, ditambahkan 4,43 sama dengan 7,19%. Jawabannya 7,19. Berikutnya, jika kamu membayar $865,50 untuk suatu obligasi yang mempunyai kupon 6,75%, berapa current yield? Current yield dari obligasi itu rumusnya adalah cash flow tahun ke N atau periode ke N dibagi dengan harga. Berarti cash flow tahun ke N itu kita dapat kupon 6,75% kali berapa parnya. Ini nggak disebut, tapi biasanya kesepakatannya adalah par value untuk obligasi denominasi US dollar itu kan 1000 ya. Jadi 6,75 kali 1000 sama dengan 67,5. 67,5 terus kita masukin ke rumus current yield. 67,5 dibagi price-nya 865,50. Nah, ini sama dengan 7,79%. Yang mendekati mana? 8,375 enggak, oh yang ini 7. Oke, berikutnya satu obligasi perusahaan bergerak dalam industri perfilman, PT Archis gitu ya. Nominal obligasinya $1000. Jangka waktu obligasinya 30 tahun, diterbitkan 20 tahun lalu. Berarti masih ada sisa 10 tahun. Tingkat kupon tahunannya 10%, dibayarkan setiap semester. Semi annual berarti ya. Terus suku bunga pasar untuk obligasi serupa. Nah, ini berarti YTM-nya 7%. Kita diminta untuk mencari harga obligasi dengan diketahui present value annuity 10%, 30 tahun, sekian. Oke, ini kita bahas sebentar. Jadi informasi yang
akhir soal ini merupakan nilai dari present value annuity yang didapatkan dari tabel atau dari tabel present value anuitas ya. Nanti kita bahas bagaimana cara membaca tabel present value annuity ini. Karena begini, untuk menghitung present value atau future value, untuk menghitung time value of money lah ya, intinya kita bisa menggunakan kalkulator, itu sudah kita praktekkan. Menghitung Excel sudah kita praktekkan. Terus ada satu lagi caranya adalah menggunakan tabel. Nah ini nanti kita akan buat satu pembahasan tersendiri. Jadi nanti bisa dipilih mana yang lebih nyaman, lebih cepat untuk berhitung time value of money. Kita kembali lagi ke soal. Kita di sini diminta untuk menghitung harga obligasi atau bond value di sini ya. Bond value itu merupakan present value dari kupon ditambah present value dari principal. Present value dari kupon karena stream cash flow-nya itu sama, maka kita bisa anggap sebagai annuity ordinary. Sedangkan single cash flow-nya itu principal yang kita present value-kan setelah dia jatuh tempo. Maka kemudian kita bisa masukkan perhitungannya, kuponnya tadi kan 100 ya, 100 dari 10% dikalikan 1000, tetapi karena ini semi annual kita bagi 2 dulu, jadi 100 bagi 2 dikalikan dengan 1 minus 1 plus YTM, YTM-nya 7%, tapi karena semi annual kita bagi 2 dikalikan periodenya 10, tapi karena semi annual kita kalikan 2. Jadi min 10 kali 2 terus dibagi dengan YTM-nya 7% bagi 2 ini. Ditambah prinsipalnya 1000 dibagi 1 plus YTM-nya 7% bagi 2 kali periodenya 10 kali 2. Nah ini kalau kita masukin angkanya, maka ketemunya adalah 710 ditambah 502,5 sama dengan 1212,5. Kalau kita lihat di pilihan jawaban yang paling dekat adalah yang D ya. Atau kalau kita mau cari dengan lebih ringkas gitu ya, alternatifnya adalah seperti yang di sini. Ya, kita tahu tadi kuponnya 10%, nominal 1000 jadi 100. Kita langsung kalikan dengan informasi tabel. Di sini ada present value annuity 10% 30 tahun sekian, 10% 10 tahun sekian, 7% 30 tahun sekian, 7% 10 tahun sekian. Nah kita tahu tadi prinsipalnya itu adalah 1000 dan masih akan jatuh tempo 10 tahun lagi dengan YTM sebesar 7%. Jadi ini ya yang kita pakai 702,0236. Harusnya sih kalau memang ini semi annual, informasi yang diberikan harusnya 3,5% dengan periode 20 tahun. Tetapi sepertinya periode atau tabel present value itu yang sampai 0,5% gitu jarang ya, adanya yang bulat gitu 7%, 8%, 9% dan seterusnya. Maka kemudian kita ambil angka yang bulatnya. Jadi kita di sini punya 702,36 ditambah present value dari principal 1000 dibagi dengan single cash flow yang dari YTM. Ini juga sebenarnya ada tabelnya ya. Jadi tidak perlu menghitung, tapi di sini informasinya nggak ada, jadi kita harus hitung dengan rumus formula biasa yang di sini. Ini kita masukkan ke sini, jadi angkanya ini 502,5 tambah 702,36. Hasilnya 1204,86. Ya, ini yang mendekati yang ini juga. Nah, begitu. Untuk nomor, kalau di sini nomor 13 ya. Berikutnya, KIS Company memiliki tingkat kupon 14% dibayarkan tiap semester. Berarti ini semi annual juga. Obligasi tersebut memiliki nilai 1000, jatuh tempo 10 tahun dari sekarang. Ini mirip-mirip seperti soal sebelumnya nih. Berapa nilai obligasi jika tingkat pengembalian disyaratkan adalah 12%. Ini YTM-nya. Diketahui present value annuity. Nah ini persis sama seperti yang tadi ya. Diketahui nilai time value of money dari tabel. Nah ini, maka caranya pun persis sama. Kita bisa menghitung dengan
rumus dengan kalkulator atau dengan Excel. Ini kuponnya berarti 140 dibagi 2 dikali 1 minus 1 plus 12% dibagi 2 karena semi annual kali minus 10 kali 2 dibagi 12% per 2 tambahkan dengan prinsipalnya 1000 dibagi 1 plus 2% dibagi 2 kali 10 kali 2. Nah ini hasilnya, kita langsung lompat ke hasilnya ya. 802,83 tambah 311,18 sama dengan 1114,01. Alternatifnya kita bisa pakai perhitungan dari tabel. Informasi yang kita pakai adalah yang ya ini, berarti YTM-nya 6%, periodenya 20. Berarti yang terakhir ini ya, 6%, periodenya 20, 11,470. Kita kalikan kuponnya 70 kali 11,470 ditambah prinsipalnya, present value dari prinsipal 1000 dibagi tadi ya 3,2071. Hasilnya adalah 1114,08. Maka jawabannya adalah 1114. So yang ini. Berikutnya, waktu yang ideal untuk membeli obligasi jangka panjang adalah ketika investor memiliki ekspektasi bahwa future yield curve akan berbentuk. Nah ini yield curve ya, ini periodenya atau maturity-nya, ini return atau YTM-nya, dan kemudian yield curve-nya itu apa ini, melengkung gitu ya, tajam di awal periode dan kemudian melandai di periode yang lebih panjang. Maka ketika kita membeli obligasi jangka panjang, maka harapannya adalah kurva ini turun. Karena ketika kurva ini turun, maka kan artinya YTM-nya turun. YTM turun, maka bond price-nya naik. Nah, price yang naik inilah yang kita tuju sebagai investor kan ya. Jadi jawabannya adalah yang downward sloping. Nah, demikian pembahasan kuis pekan kelima ya tentang debt valuation. Kalau ada pertanyaan silahkan post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.